Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, kembali kita melanjutkan pembahasan kebersamaan dasar akuntansi. Pada pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya, itu sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, hari ini kembali kita melanjutkan bagaimanakah analisis dan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Baiklah siswa-siswa sekalian, untuk jelasnya bagaimana memposting kebersamaan dasar akuntansi, bagaimana analisis pencatatannya, kita akan bahas berikut ini. Berikut ini contoh analisis transaksi serta pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. 2 Mei tahun 2019, Pak Yuda akan mendirikan usaha ekspedisi khusus ke daerah Kalimantan. Sebagai modal awal, ia menyetorkan uang sejumlah 140 juta rupiah dan 2 unit mobil seharga 500 juta rupiah. Bagaimanakah analisis transaksinya? Analisisnya, aset berupa kas dan kendaraan bertambah. Kas bertambah sebesar 140 juta rupiah dan kendaraan 500 juta rupiah, serta ekuitas bertambah 640 juta rupiah. Persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Sekarang dilihat pada kolom tanggal ada aset sama dengan, kemudian liabilitas tambah ekuitas, kemudian kolom terakhir ada kolom keterangan. Nah, kolom tanggal diisi tanggal terjadinya transaksi. Kemudian yang kedua, aset atau harta, itu baik harta lancar salah satunya. Di sini ada kas kendaraan, harta tetap. Kemudian sama dengan liabilitas pada bagian pasifah sebelah kanan. Liabilitas itu sama dengan, bisa disamakan dengan utang atau kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Kemudian ditambah dengan ekuitas. Ekuitas itu sama dengan modal, sama dengan modal. Kemudian di kolom keterangan. Baiklah, kita memposting transaksi tadi. Yang pertama, di kolom tanggal itu tahunnya dulu, baru bulannya, baru tanggalnya. Itu tahun 2019, Mei 2. Tanggal 2 Mei tahun 2019. Tadi dianalisis transaksi, kasnya bertambah, itu pada bagian aset harta. Kas bertambah 140 juta rupiah. Kemudian aset yang lain bertambah, kendaraan 500 juta rupiah, sama dengan sebelah kanan bagian pasifah pengaruhnya terhadap ekuitas atau modal sebesar 640 juta rupiah. Nah, di kolom keterangan itu keterangannya sebagai setoran awal. Kemudian saldo akhirnya, kasnya tadi 140 juta rupiah, kita turunkan ke bawah. Jadi saldo akhir kas 140 juta rupiah, kendaraan 500 juta rupiah, dan sama dengan ekuitas totalnya di sebelah kanan bagian pasifah 640 juta rupiah. Soal transaksi berikutnya yaitu 4 Mei tahun 2019 membeli peralatan kantor berupa 3 unit komputer dan 3 unit printer seharga 17 juta rupiah secara tunai. Nah, analisisnya, aset bertambah berupa peralatan kantor dan kas berkurang
sebesar 17 juta rupiah. Kas berkurang karena adanya pembelian secara tunai, karena langsung dibayar nanti pengaruh terhadap kas atau uang tunai menjadi berkurang senilai 17 juta rupiah. Selanjutnya, bagaimanakah persamaan dasar akuntansinya? Sebagai berikut. Persamaan dasar akuntansinya yaitu pada persamaan pertama tadi, yaitu ada saldo akhir pada bagian aset, yaitu kasnya sebesar 140 juta rupiah dan kendaraan senilai 500 juta rupiah dan ekuitas atau modal 640 juta rupiah. Nah, ini diposting ke persamaan berikutnya. Saldo akhirnya kita posting sebagai saldo awal pada persamaan di tanggal 4 Mei. Jadi sekarang diperhatikan kolomnya. Nah, di sini ada saldo awal, kasnya 140 juta rupiah. Kemudian kendaraan 500 juta rupiah dan sebelah kanan bagian pasifah di situ ada ekuitas 640 juta rupiah. Ini disumbernya dari saldo akhir di persamaan sebelumnya. Setelah itu kita posting transaksi tanggal 4 Mei tahun 2019, yaitu kasnya berkurang 17 juta rupiah. Dan kas berkurang 17 juta rupiah ini penulisannya ada dalam kurung. Ini artinya ada pengurangan jumlah kas. Kemudian peralatan bertambah, pada bagian aset peralatan bertambah sebesar 17 juta rupiah. Liabilitas dan ekuitas tidak berpengaruh. Saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya 140 juta rupiah dikurangi dengan 17 juta rupiah sama dengan 123 juta rupiah pada bagian kas. Kemudian peralatannya 17 juta rupiah, kendaraan 500 juta rupiah, ekuitas 640 juta rupiah. Inilah persamaan dasar akuntansi pada tanggal 4 Mei tahun 2019. Transaksi berikutnya. 5 Mei tahun 2019, Pak Yuda membeli perlengkapan kantor seharga Rp4.500.000 secara kredit. Bagaimanakah analisis transaksinya? Analisisnya, aset bertambah berupa perlengkapan seharga atau senilai Rp4.500.000. Nah, karena pembelian secara kredit berarti berpengaruh terhadap liabilitas atau ada kewajiban-kewajiban yang bertambah di sini. Ada kewajiban atau ada utang yang bertambah pada bagian pasifah, yaitu Rp4.500.000, yaitu saldo akhir pada persamaan tanggal 4 Mei tahun 2019 tadi kita posting sebagai saldo awal. Ya, kita posting sebagai saldo awal pada persamaan di tanggal 5 Mei. Yaitu saldo akhirnya pada bagian aset kasnya 123 juta rupiah. Kemudian peralatan 17 juta rupiah dan kendaraan 500 juta rupiah, sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ekuitasnya dari saldo akhir di persamaan sebelumnya,
itu 640 juta rupiah. Ini sebagai saldo awal pada persamaan tanggal 5 Mei. Setelah kita posting sebagai saldo awal, barulah kita memposting transaksi yang pada tanggal 5 Mei tahun 2019, yaitu asetnya bertambah berupa perlengkapan. Yang diposting tahunnya dulu, baru bulannya, baru tanggalnya. 2019 Mei 5. Perlengkapan pada bagian aset harta lancar di sini, perlengkapan bertambah 4.500.000 rupiah. Kemudian pengaruhnya terhadap pada sebelah kanan liabilitas, utang bertambah 4.500.000 rupiah atau liabilitas bertambah 4.500.000 rupiah. Saldo akhirnya itu kasnya 123 juta rupiah. Kita turunkan ke bawah, tetap jumlahnya 123 juta rupiah. Kemudian perlengkapan 4.500.000 rupiah, peralatan 17 juta rupiah, dan kendaraan 500 juta rupiah. Sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Liabilitas jumlahnya 4.500.000 rupiah, kemudian ekuitas tetap jumlahnya 640 juta rupiah. Nah, ini persamaan pada tanggal 5 Mei tahun 2019. Tanggal 8 Mei tahun 2019 membeli perlengkapan kantor seperti kertas dan alat tulis sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah secara tunai. Kalau secara tunai berarti pengaruhnya terhadap kas atau uang tunai berkurang karena kita bayar. Analisisnya, aset bertambah berupa perlengkapan, namun disertai dengan pengurangan kas, yaitu masing-masing 5 juta rupiah. Pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya. Saldo akhir pada persamaan sebelumnya itu kas 123 juta rupiah diposting sebagai saldo awal. Perlengkapan 4.500.000 rupiah, peralatan 17 juta rupiah, kendaraan 500 juta rupiah, sama dengan liabilitas 4.500.000 rupiah, dan ekuitas 640 juta rupiah. Setelah itu kita posting transaksi yang tanggal 8 Mei 2019, tahunnya dulu, bulannya baru tanggalnya 2019 Mei 8, yaitu kas berkurang 5 juta rupiah. Kas berkurang 5 juta rupiah karena pembelian secara tunai. Nah, di situ ada dalam kurung. Dalam kurung itu menggambarkan atau menandakan bahwa ini ada pengurangan kas 5 juta rupiah. Kemudian aset lain yang bertambah perlengkapan 5 juta rupiah. Jadi pengaruh pada kas dan perlengkapan. Pada bagian sebelah kanan liabilitas dan ekuitasnya tetap tidak berubah. Saldo akhirnya berapa? 123 juta rupiah dikurangi dengan 5 juta rupiah. Saldo akhirnya menjadi 118 juta rupiah. Kemudian perlengkapannya menjadi bertambah 4.500.000 rupiah ditambah dengan 5 juta rupiah, totalnya 9.500.000 rupiah. Jumlah peralatannya tetap yaitu 17 juta rupiah dan kendaraan tetap
500 juta rupiah. Sama dengan pada bagian sebelah kanan, liabilitas tetap 4.500.000 rupiah, ekuitas 640 juta rupiah. Ya, inilah persamaan pada tanggal 8 Mei tahun 2019. Transaksi berikutnya tanggal 10 Mei tahun 2019, Pak Yuda membayar utang pada tanggal 5 Mei tahun 2019 senilai 4.500.000 rupiah. Analisisnya, kas berkurang. Kenapa kas berkurang? Karena digunakan untuk membayar utang. Dan utang atau liabilitas menjadi berkurang karena dibayar sebesar 4.500.000 rupiah. Persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut, yaitu saldo akhir pada persamaan sebelumnya kas 118 juta rupiah diposting, kemudian perlengkapan senilai 9.500.000 rupiah juga diposting sebagai saldo awal, dan peralatan 17 juta rupiah diposting sebagai saldo awal pada bagian aset, yaitu pada bagian aset. Sama dengan liabilitas 4.500.000 rupiah diposting sebagai saldo awal dari persamaan sebelumnya, dan ekuitas 640 juta rupiah dari persamaan sebelumnya diposting juga sebagai saldo awal. Nah, setelah itu kita posting transaksi pada tanggal 10 Mei tahun 2019, yaitu analisisnya. Karena ada pembayaran utang tadi, berarti pengaruhnya di mana? Kasnya menjadi berkurang. Jadi pada saat diposting, pengaruh pada kas, yaitu 2019 Mei 10. Pada tanggal 10 Mei tahun 2019 baru kasnya berkurang. Di situ ada dalam kurung, artinya bahwa ada pengurangan jumlah kasnya sebesar 4.500.000 rupiah. Kemudian pengaruhnya terhadap liabilitas, yaitu utang menjadi berkurang 4.500.000 rupiah. Saldo akhirnya berapa? Kasnya menjadi 118 juta rupiah dikurangi dengan 4.500.000 rupiah. Saldo akhirnya 113.500.000 rupiah. Kemudian perlengkapan 9.500.000 rupiah tetap jumlahnya, dan peralatan 17 juta rupiah tetap jumlahnya, kendaraan tetap jumlahnya 500 juta rupiah. Sama dengan sebelah kanan, liabilitas 4.500.000 rupiah dikurangi utangnya tadi ada 4.500.000 rupiah, kemudian ini yang dibayar senilai 4.500.000 rupiah, berarti utangnya lunas. Ya, kosong lagi. Utangnya sudah lunas, tidak ada. Kemudian ekuitasnya tetap 640 juta rupiah. Ya, ini persamaan pada tanggal 10 Mei tahun 2019. Berarti persamaan tanggal 10 Mei tahun 2019 sudah kita posting. Sebelah kiri bagian aset dan liabilitas dan ekuitasnya sama jumlahnya. So, transaksi berikutnya yaitu 17 Mei tahun 2019, Pak Yuda mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 4 juta rupiah. Nah, bagaimanakah analisisnya? Analisis transaksinya, kas dan ekuitas masing-masing berkurang sebesar 4 juta rupiah karena ada pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Ada dikeluarkan kasnya sebesar 4 juta rupiah, berarti kasnya menjadi berkurang dan ekuitas atau modal juga menjadi berkurang.
Pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Ya, hampir sama caranya dengan persamaan sebelumnya tadi, yaitu saldo akhir pada persamaan sebelumnya kita posting sebagai saldo awal. Itu pada kolom aset ada harta lancar, kasnya 113.500.000 rupiah, diposting sebagai saldo awal. Perlengkapan sebesar 9.500.000 rupiah dan peralatan 17 juta rupiah, kendaraan 500 juta rupiah. Nah, ini dari persamaan sebelumnya, saldo akhirnya diposting sebagai saldo awal. Sama dengan liabilitas tadi, liabilitasnya utangnya sudah lunas atau liabilitasnya sudah tidak ada, berarti di situ kosong ya. Kemudian ekuitas modalnya 640 juta rupiah juga diposting sebagai saldo awal. Barulah kita posting transaksi pada tanggal 17, itu 2019 tahunnya dulu, bulannya baru tanggalnya 2019 Mei 17 atau tanggal 17 Mei tahun 2019. Karena ada pengambilan uang tadi untuk keperluan pribadi atau biasa diistilahkan dengan prepaid, pengambilan uang untuk keperluan pribadi, berarti berpengaruh terhadap jumlah kas, yaitu kasnya menjadi berkurang sebesar 4 juta rupiah dan modal berkurang sebesar 4 juta rupiah pada sebelah kanan bagian pasifa. Kemudian di samping atau di ujungnya kita tulis keterangan prepaid. Ini artinya bahwa modal itu berkurang, digunakan untuk apa biar jelas, untuk keperluan pribadi atau pengambilan uang untuk kepentingan pribadi. Ada diberi kolom keterangan prepaid ya. Saldo akhirnya berapa? 113.500.000 rupiah dikurangi dengan 4 juta rupiah sama dengan 109.500.000 rupiah. Perlengkapan tetap nilainya 9.500.000 rupiah dan peralatan 17 juta rupiah, kendaraan 500 juta rupiah sama dengan liabilitasnya tadi sudah lunas ya, tidak ada lagi berarti nilainya di sana. Kemudian ekuitasnya menjadi berkurang 640 juta rupiah dikurangi dengan prepaid 4 juta, itu dalam kurung menandakan bahwa ada pengurangan modal atau ekuitas, yaitu 640 juta rupiah dikurangi dengan 4 juta rupiah, saldo akhirnya 636 juta rupiah. Nah, inilah persamaan dasar akuntansinya transaksi pada tanggal 17 Mei tahun 2019. Nah, siswa-siswa sekalian, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat